Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang surah An-Naba ya. Surah An-Naba yaitu awal surat atau surat awal pada juz 30 ya, kalau dimulai dari surah Al-Baqarah sampai ke bawah ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surah An-Naba ini adalah tergolong surah-surah Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengefisiensi waktu atau mempersingkat waktu, marilah kita memulai bacaan atau pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di ayat ke-8 ya. Ya, kenapa ayatnya kita cukupkan sampai 8 dan sepertinya seakan-akan pendek ya, nanti insyaallah di akhir video akan saya jelaskan ya, agar sobat di rumah bisa memahami metode pembelajaran yang saya berikan ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diperhatikan ya dengan seksama agar sobat di rumah bisa mengikuti dengan seksama ya. Perhatikan ayat pertama, kita coba untuk jelaskan seperti apa tadi cara membacanya setelah kita jelaskan bersama ya. Ammah. Nah, perhatikan huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Ammah perhatikan huruf sa dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya. Amma yatasaalun. Ini huruf lu dipanjangkan 2 harokat atau 2, 4 sampai 6 harokat karena di depan huruf lu terdapat huruf waw sukun ya. Ini biasa disebut dengan huruf lin ya. Maka panjang bacaannya boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harokat ya. Dan huruf na di ujung disukunkan atau dimatikan ya, sebagaimana pelajaran kaidahnya pada Iqra 5 ya. Kalau teman-teman mempelajari Iqra 5, nah di situ kita belajar kalau huruf terakhir pada ayat Al-Quran yang kita baca itu dimatikan ya, kalau hurufnya bukan fathah atau bukan tanwin ya, bukan tanwin atau fathatain, tapi kalau fathatain itu beda lagi ya. Perhatikan lagi. Amma yatasaalun
lanjut ayat kedua. Anin. Perhatikan huruf ni langsung sambung ke huruf na yang berharokat tasdid ya. Ini namanya alif lam syamsiyah, ditandai dengan setelah alif lam terdapat tanda tasdid pada huruf hijaiyahnya. Di sini huruf na, maka huruf ni langsung sambung ke huruf na yang berharokat tasdid ini. Anin nabail. Perhatikan ya. Anin ditahan dan tekan kurang lebih 2-3 harokat pada huruf na yang berharokat tasdid ini. Anin nabail azim. Huruf B na ba i, ini huruf i langsung sambung ke alif lam qamariyah yang sukun ini ya, disambung masuk ke sini. Anin nabail azim. Huruf Z perhatikan dipanjangkan ya kurang lebih 2, 4 ataupun 6 harokat ya. 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Ya, karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Ini juga disebut huruf lin. Ya, dipanjangkan 2, 4 ataupun 6 harokat. Dan huruf mimnya disukunkan atau dimatikan ya. Anin nabail azim. Anin nabail azim. Ya, kita lanjut lagi. Alladzi hum fihi. Perhatikan alladzi ini terdapat tanda tasdid, maka huruf a langsung disambung ke huruf lam ya. Ditahan sedikit. Alladzi ini dibaca a ya, huruf awalnya, maka dibaca alladzi. Huruf z dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya. Di sini tidak terdapat tanda titik, tapi ini adalah huruf ya sukun karena dimaklumi bahwa di depan atau pada huruf alladzi selalunya terdapat ya sukun, maka z-nya dipanjangkan 2 harokat. Alladzi hum fihi. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Hum fihi. Alladzi hum fihi. Kemudian mukhtalifun. Ini huruf mu, ini huruf kha sukun, maka dibaca mukhtalifun. Yang huruf fu dipanjangkan boleh 2 harokat, boleh 4 ataupun 6 harokat ya. Karena di depan huruf fu terdapat waw sukun atau ini huruf lin ya. Dan huruf na atau huruf ujungnya ini disukunkan atau dimatikan ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kemudian ayat keempat. Kalla. Huruf la berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Lalu kita panjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Kalla saya'lamun. Huruf mu dipanjangkan boleh 2 harokat, boleh 4 ataupun 6 harokat ya, karena di depan huruf mu terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian ya, huruf lin. Dan huruf na di ujung ini atau huruf ujungnya yang ini disukunkan atau dimatikan ya. Kalla saya'lamun. Oke, kita lanjut ayat berikutnya. Tsumma. Huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid pada huruf ma-nya. Tsumma kalla. Huruf la ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Tsumma kalla saya'lamun. Huruf mu dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat karena di depan huruf mu terdapat waw sukun atau huruf lin ya.
sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan ya, karena di ujung ayat ini atau di ujung bacaan kita. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Alam naj'alil. Perhatikan huruf ja berharokat sukun maka kita pantulkan. Naj'alil ya. Alam naj'alil. Huruf li langsung sambung ke alif lam qamariyah ya, yang berharokat sukun. Alam naj'alil arda mihada. Huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Kemudian huruf da dipanjangkan 2 harokat dan tanwinnya atau fathatainnya dihilangkannya, dirubah menjadi fathah atau a ya, sebagaimana teorinya di Iqra 5 ya. Apabila huruf tanwin berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita meskipun di tengah ayat, maka kita ganti atau kita rubah tanwinnya menjadi a atau fathah. Mihada ya, lalu dipanjangkan 2 harokat ya, dirubah dan dipanjangkan 2 harokat. Alam naj'alil arda mihada. Ini huruf mi ya, ini huruf ma harokat i dibaca mi. Mihada. Kemudian kita lanjut ayat ke-7. Wal jibala. Perhatikan huruf tasdid di sini. Ini tidak dibaca atau tidak dianggap ya, karena kita tidak menyambungkan dengan ayat sebelumnya. Kalau kita sambung ayat ke-6 dan ke-7 ini, maka di sini tasdidnya dia kemudian ya bekerja ya, ataupun harus dibaca. Ya, tapi kalau tidak kita sambungkan, maka tidak perlu dibaca ya. Kita mau baca dengan bacaan normal atau huruf wawunya dibaca normal ya, tanpa harus memberikan penekanan. Ya, contohnya di sini kita lihat wal, jadi dibaca normal saja ya, karena kita tidak menyambungkan. Kalau kita sambung maka akan berfungsi huruf tasdidnya. Contohnya alam naj'alil arda mihadan. Jadi dia berfungsi kalau kita menyambung ya. Mihadan wal jibala. Ya, seperti itu caranya ya. Tapi kalau kita tidak sambung, maka kita baca biasa saja tanpa harus menghadirkan tanda tasdidnya ya. Wal jibala. Ya, huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah yang sukun ini. Wal jibala. Huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wal jibala autada. Huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Autada. Kemudian huruf da tanwin an dipanjangkan 2 harokat dan a nya dirubah menjadi fathah ya, dirubah menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat atau dirubah menjadi a. Autada. Karena ini berada di ujung ayat ya, ataupun juga di ujung bacaan meskipun di tengah ayat. Wal jibala autada. Kemudian kita lanjut ayat ke-8. Wa khalaqnakum. Perhatikan huruf tasdid lagi tidak dibaca atau tidak dianggap ya, tidak perlu dihadirkan karena kita tidak menyambung dengan ayat sebelumnya ya. Jadi dibaca normal saja. Wa khalaqnakum. Huruf qaf berharokat sukun, maka dia dipantulkan atau diqalqalahkan. Wa khalaqnakum. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya, yang merupakan tanda bacaan panjang 2 harokat. Wa khalaqnakum
azwaja. Az, roza sukun ya. Azwaja. Kemudian huruf wa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian huruf ja berharokat tanwin an, dibaca azwajan sebenarnya, tapi karena ini di ujung ayat maka kita rubah menjadi fathah ya, atau a, azwaja bukan azwajan ya, dan dipanjangkan 2 harokat. Contohnya wa khalaqnakum azwaja. Azwaja. Oke, seperti itu ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa kita membaca kembali bacaan kita yang telah kita pelajari bersama tadi ya. Sebelum itu kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran hari ini demikianlah sampai di sini. Yang sebagaimana tadi saya sampaikan di awal ya, kenapa saya membatasi sampai di ayat ke-8 atau kenapa pelajaran kita selalunya pendek-pendek ataupun singkat-singkat ya. Perlu sahabat ketahui bahwasanya metode yang saya berikan itu memang tidak menekankan pada jumlah atau banyaknya ayat yang kita baca. Memang betul bahwasanya ketika kita membaca ayat semakin banyak maka pahala juga semakin banyak. Tapi tingkat pahala atau tingginya pahala kita antara kita membaca banyak dan juga membaca sedikit tapi penuh dengan pengkajian, penuh dengan perhatian yang lebih mendalam tentang metode ataupun kaidah di dalam membaca Al-Quran, itu jauh lebih penting ya, sehingga lebih menguntungkan apabila kita membaca Al-Quran itu meskipun sedikit tapi penuh dengan perhitungan ataupun pengkajian tentang hukum-hukum daripada Al-Quran itu sendiri. Apalagi kalau kita mempelajarinya dengan menghayati ataupun mentadaburi ya, atau mengetahui artinya, kemudian makna di balik Al-Quran itu sendiri ya, sehingga itu akan memberikan kualitas di dalam pelajaran kita. Jadi metode yang saya berikan ya bukan menitik beratkan pada seberapa banyak ayat yang kita baca ya. Saya bisa memberikan pelajaran seperti itu dengan memperbanyak bacaan, tapi saya khawatirnya adalah sahabat di rumah akan kesulitan untuk membaca dengan baik dan benar ya, sehingga saya membaca ataupun memberikan pelajaran singkat-singkat saja ya, agar sobat di rumah juga bisa memahami dengan mudah setiap pelajaran yang saya berikan ya. Semakin sedikit pelajaran yang kita berikan untuk pemula itu maka akan semakin baik di dalam memahami pelajaran itu ya. Beda halnya ketika kita memberikan pelajaran itu banyak, tugasnya banyak, maka akan memberikan kesulitan, apalagi terkhusus bagi pemula yang ya usia-usianya yang cukup ya sudah ya sepuh ya.
ya usia lanjut, maka ini akan semakin mempersulit. Ya, dengan kita memberikan kaidah ataupun pelajaran, mempersingkat, metodenya dipersingkat, nah ini akan memberikan efek yang baik terhadap pemula. Ya, di sisi lain juga bahwasanya meskipun kita mempelajari hal itu dengan sedikit demi sedikit, tapi apabila kita menjalankannya dengan istiqomah, sungguh-sungguh dan terus-menerus, sabar, disiplin dengan pelajaran yang sedikit, insya Allah itu akan jauh lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih maksimal ketimbang kita semangat mempelajari Al-Quran 1 hari, 2 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan, ya. Tapi setelah itu kita lalai dan melupakan pelajaran Al-Quran. Ya, padahal di awal-awal mungkin kita membaca 1 juz, 2 juz, bahkan 1 hari bisa kita membaca mungkin 15 juz misalnya. Tapi setelah 1 hari itu kita malas untuk mempelajari karena kita ya sudah merasa bosan. Beda halnya ketika kita mempelajari Al-Quran dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, ya 1 ayat, 2 ayat, ataupun 7 ayat, tapi kita lakukan itu terus-menerus dan sungguh-sungguh, maka niscaya itu akan memberikan ya kemudahan dan juga keberhasilan untuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, likulli amalin sirra wa likulli sirratin fatrah, bahwasanya setiap amalan itu memiliki semangat dan setiap semangat memiliki ada waktunya, ya. Jadi setiap amalan itu ada semangatnya dan setiap semangat ada waktunya, ada masanya. Maka ketika kita memberikan pelajaran yang singkat tapi terus-menerus continue, istiqomah, insya Allah akan memberikan efek ataupun keberhasilan yang lebih maksimal, ya, ketika kita mempelajari Al-Quran. Ya, baik sahabat, semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk saya dan juga kita semua agar bisa memahami metode di dalam ya pelajaran yang saya berikan untuk bisa membaca Al-Quran dengan mahir, ya. Dan semua ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik dan juga hidayah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengenal Al-Quran, bisa mengenal ya kaidah ataupun pelajaran di dalam membaca Al-Quran. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini saja pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, hidayah, inayah dan juga pertolongannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.